Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari expired domain dengan menggunakan situs expireddomain.net ya. Nah, pada video sebelumnya saya telah mengajarkan Anda bagaimana cara mencari expired domain dengan menggunakan fasilitas dari GoDaddy ya, yaitu auction GoDaddy. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari expired domain dengan menggunakan situs expireddomain.net ya. Nah, ini gratis ya. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, di sini saya sudah buka situsnya ya. Nah, Anda perlu registrasi terlebih dahulu ya di sini ya, di situs ini. Nah, di sini karena saya sudah punya akun. Nah, setelah Anda registrasi, Anda tinggal login ya. Nah, ini saya sudah login. Nah, ini adalah tampilan dari situs expired domain ya. Nah, di sini ada banyak menu ya. Di sini ada deleted.com ya, net, org, info, bis dan lain sebagainya. Kemudian ada pending delete juga di sini, ada macam-macam ya. Oke, nah di sini kita langsung saja pergi ke bagian marketplace ya, di sini ya, marketplace domain. Nah, di sini kita pilih yang GoDaddy close out domain saja ya, karena jika kita pilih GoDaddy expired domain maka ini kita harus ikut lelang ya. Jadi repot ya. Jadi jika Anda ingin memilih GoDaddy expired domain, tidak masalah ya, hanya saja membeli close out domain lebih mudah ya, karena Anda bisa langsung membeli domainnya kapanpun ya. Sementara untuk expired domain atau auction with bid ini Anda harus ikut lelang ya. Nah, jika Anda memberikan harga tertinggi maka domain tersebut menjadi milik Anda ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja klik GoDaddy close out domain ya. Oke. Nah, di sini disebutkan ada 183.000 domain ya yang akan expired ya. Nah, di sini ditampilkan ya hasilnya. Nah, di sini ada 7.324 page ya. Nah, oke. Nah, agar lebih banyak, sebentar. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya fasilitas dari expired domain ini. Nah, ini adalah, nah bisa Anda perhatikan di tulisannya ya. Nah, ini adalah karakter domain ya, nama domain di sini berapa huruf, kemudian backlinknya di sini 0 ya. Ini backlink menurut Majestic ya. Nah, jadi domain ini telah tersambung ke Majestic ya. Namun kelemahannya dia belum terhubung dengan Ahrefs ya. Jadi ini hanya menggunakan Majestic ya. Kemudian di sini DP ya. Nah, domain drop ya. Di sini disebutkan belum ada drop ya. Nah, di sini ada satu kali drop ya. Kemudian di sini Wayback Machine ya. Nah, sebentar. Ya, ini whois kapan domain ini diregistrasi. Nah, ini 2016, ada 2013 ya. Kemudian di sini menurut arsip ya, kapan domain ini diregistrasi menurut arsip. Di sini menurut whois ya. Nah, ini menurut whois, nah ini menurut arsip ya. Kemudian nah ini ACR ya, crawl result ya, menurut arsip ya, crawlnya ya. Menurut jadi ini bukan menurut Google ya, namun menurut arsip. Kemudian ini data menurut SimilarWeb ya. Kemudian di sini SimilarWeb ini juga tidak penting sebetulnya, SimilarWeb juga. Kemudian di sini MOS ya. Status domain di MOS di sini tidak ada statusnya. Kemudian number of TLD ya. Domain name is registered. Kemudian di sini DNS status. Nah, ini tidak penting sebetulnya ya. Kemudian ini DNS juga sama ya. Nah, kemudian di sini global mons. Jadi ini sini maksudnya adalah visitor ya. Visitor dari domain ini ya. Kemudian di sini AdWords competition-nya ya. Kemudian CPC-nya, traffic ya, valuation, price, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin ya, maksud dari valuation ini adalah, nah jika situs ini ya, di sini tidak disebutkan ada waktunya kapan ya, berapa jam ini tidak disebutkan di sini. Nah, di sini jika telah melewati masanya, harga domain ini saat ini adalah $9 ya. Nah, jika telah melewati masanya ya, maka harganya akan melonjak menjadi 2.854 ya. Nah, di sini ada juga jika Anda telah memilih, Anda bisa langsung buy di sini ya. Nah, bisa langsung buy di sini.
Kemudian di sini juga ada banyak menu ya. Nah, sini. Nah, Anda bisa mengecek apa namanya data SEMrush ya. Kemudian di sini Webpack Machine juga melihat histori dari domain tersebut ya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, agar lebih memudahkan Anda dalam memilih ya atau memfilter ya daftar expired domain yang akan kita analisa, maka kita akan menggunakan menu atau fasilitas filter dari expired domain. Nah, caranya adalah Anda klik show filter di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada banyak menu ya yang agar apa namanya Anda bisa menentukan kriteria yang ingin Anda ditampilkan oleh expired domain ini ya. Nah, ini maksudnya adalah kata kunci ya yang ada di dalam domain. Kemudian ini maksudnya ini adalah nice ya. Nice dari domain. Kemudian ini kata kunci di dalam domain. Kemudian ini konten ya, sama ya seperti ada nama konten tertentu. Jika Anda ingin konten tertentu di dalam domain ya misalkan fashion dan lain sebagainya, maka Anda tinggal menambahkan kata di sini sama, ini sama ya. Kemudian ini sama ke bawah. Kemudian domain name setting ya. Nah, di sini Anda bisa menyeting ya domain seperti apa yang ingin Anda cari ya. Nah, di sini jika Anda ingin domain yang tanpa angka, nah, Anda centang di sini. Kemudian jika Anda ingin hanya menginginkan domain dengan angka, Anda centang ini karena kita ingin mencari dalam bentuk karakter, maka ini tidak kita centang. Kemudian hyphen ini saya kurang paham maksudnya gimana. Kemudian ini only number, hyphen ini maksudnya ada ini ya, strip maksudnya di sini ya. Saya hampir lupa. Di sini maksudnya ada tanda-tanda strip dan lain sebagainya. Nah, jika Anda tidak ingin ada tanda strip misalkan seperti ini, misalkan ya, Anda tidak ingin ada tanda ini di dalam domain, Anda tinggal centang ini ya. Ini sama. Kemudian jika Anda hanya ingin nama domain itu berupa angka, nah Anda centang di sini. Kemudian jika Anda hanya ingin dalam bentuk karakter, Anda centang ini. Nah, ini kita centang ini ya. Ini sebetulnya sama ini ya, no number, only karakter, jadi sama sebetulnya ini. Oke, kemudian nah di sini panjangnya ya. Jadi panjang nama domain. Nah, di sini tidak usah kita atur ya panjang domainnya. Nah, jumlah hyphennya berapa ya, filenya, konsonannya, karakter, dan number. Nah, ini jika saya jelaskan tidak penting sebetulnya ya. Kita kosongkan saja. Kemudian bagian similar top country ini juga tidak perlu ya. Kemudian common CO. Nah, di sini data menurut mouse. Nah, ini perlu saya rasa ya. Kemudian Alexa juga penting, tidak apa-apa. Namun similar web ini tidak perlu ya. Di sini tidak perlu. Dan Quantcast ini juga tidak perlu karena ini tidak penting ya. Nah, jika Anda menginginkan expired domain dengan jumlah backlink tertentu, nah Anda tinggal setting di sini. Nah, misalkan kita menginginkan expired domain dengan minimal backlink 100 misalkan ya, ini sekedar contoh saja. Kemudian ACR ini archive ya, crawler soul berapa apa namanya crawl dari archive ya minimalnya, ini tidak usah. Kemudian Alexa juga tidak usah kita isi ya. Kemudian di sini nah, ini kita kosongkan saja. Ini juga kita kosongkan. Global similar web ini juga tidak penting sebetulnya ya, kita kosongkan saja. Kemudian only new last 12 hour. Nah, terserah Anda ya. Apakah Anda ingin mengatur waktunya? Nah, jika Anda ingin mengatur waktunya tidak apa-apa ya. Ini kita kosongkan saja ya. Nah, jadi kita semua waktu ya. Kemudian ending ini tidak perlu saya rasa. Ending juga tidak perlu. Name ending juga tidak usah. End in day itu juga tidak usah. Nah, ini di sini maksimal price juga ini pentingnya karena kita akan men-set harganya ya. Misalkan 60. Nah, misalkan ya. Atau di sini ya tidak apa-apa. Kemudian di sini price-nya ya minimalnya kita tulis saja maksimal, di sini minimalnya terserah ya. Maksimalnya 15 ya. Nah, di sini 15. Nah, untuk bid kita tidak ikut lelang, maka ini kita kosongkan saja. Valuation-nya juga kita kosongkan saja ya. Kemudian ini ya kita kosongkan.
Oke, nah saya rasa di bagian ini hanya itu ya yang perlu kita centang ya. Kemudian bagian additional ini, ya di sini juga perlu kita tambahkan. Kita hanya menginginkan top level domain, nah 4 ini saja ya, com, .net, .org, dan info ya. Nah adapun bagian ini kita kosongkan saja, ini juga kita kosongkan ya. Kemudian di bagian ini sepertinya tidak perlu ya. Oke, nah kemudian kita, nah di bagian AdWords ini juga tidak perlu saya rasa ya, karena ini AdWords ya. Ini Google AdWords, tidak, kita kosongkan saja. Kemudian, nah di sini ya, di sini jika Anda isi ya, misalkan Anda isi satu misalkan ya, maka di sini maksudnya adalah situs yang mendapatkan link dari Wikipedia. Nah ini nanti dapatnya bakal sedikit ya, jadi tidak kita isi saja. Karena situs authority itu tidak hanya Wikipedia, banyak ya. Nah, oke, kita kosongkan saja. Kemudian kita langsung pergi ke Majestic ya. Nah, di sini perlu kita tambahkan ya. Nah, di sini citation flow-nya berapa minimal yang Anda inginkan. Nah, di sini saya sarankan 15 saja ya. Di sini juga 15 karena semakin tinggi semakin bagus ya, maksimalnya terserah ya. Kemudian backlink ya. Backlink tadi kita sudah setting, atau di sini kita setting lagi 100 minimal. Kemudian domain pop ini tidak perlu, IP juga tidak perlu, class tidak perlu, index juga tidak perlu. Trust ratio di sini sebetulnya sepertinya tidak usah ya, tidak usah kita isi. Jika kita isi nanti hasilnya bakal sedikit ya. Kemudian domain yang mendapatkan backlink dari edu dan gov ya di sini ya. Di sini tidak apa-apa jika Anda isi ya, karena memang backlink dari edu dan gov ini sangat bagus ya di mata Google ya. Oke, coba kita satu saja cukup ya. Nah, ini kita coba-coba saja ya. Dan di sini juga sebentar, maksudnya di sini. Di sini satu, di sini juga satu. Ya, ini backlink dari gov ya. Nah, di sini sebetulnya terserah Anda mau menyeting berapa ya. Kemudian di sini tidak usah ya, eksaknya di sini. Oke, saya rasa itu saja ya yang perlu kita setting di bagian filter ini. Coba kita apply filter. Oke, oh di sini tidak ada hasil ya. Nah, jadi kelemahan kita menyeting terlalu banyak. Nah, hasilnya kadang tidak apa namanya. Coba kita hilangkan saja ya. Jadi kita setting yang penting-penting saja ya. Nah ini juga penting, kita backlink perlu. Jadi kita setting yang penting-penting saja, yang rasa-rasa tidak perlu kita biarkan saja ya. Kemudian sudah ya, sudah. Kemudian additionalnya ini perlu ya, TLD-nya ini. Kemudian AdWords-nya kita kosongkan, dan Majestic-nya di sini juga kita kosongkan saja ya, agar hasil pencariannya banyak. Oke, coba kita tes ya. Oh, di sini juga tidak ada ya, tidak ada hasil. Oke, sebentar, coba kita atur lagi backlinknya, karena memang setiap hari itu kriteria domain yang expire itu berbeda-beda ya. Jadi kadang kita pilih dalam kriteria tertentu tidak ketemu ya. Nah, jadi kita generalkan saja ya. Di sini yang penting-penting ini sudah kita hilangkan tadi. Kemudian di bagian additional coba kita hilangkan saja ini ya. Nah, oke. Lalu di sini kita kosongkan Majestic, coba kita turunkan sedikit ya. Coba kita setting 10. Karena ini nanti ini penting kita isi ya, karena jika kita kosongkan maka hasilnya akan terlalu general ya. Sementara kita hanya akan mencari expired domain yang berkualitas ya. Nah, ini salah satu patokan kualitas dari sebuah domain ya, menurut Majestic. Coba kita apply. Maka masih tidak ada. Nah, di sini ada banyak ya. Oke, nah di sini disebutkan ada sekitar 283 domain
yang expired yang sesuai dengan kriteria yang kita centang tadi ya. Nah, di sini lumayan ya. Oke. Nah, di sini kita harganya harganya sudah kita setting tadi di bawah $15 ya. Nah, di sini disebutkan, di sini lumayan bagus ini karakter jumlah karakter dari domainnya. Nah, backlink-nya ini lumayan banyak ya. Ada yang 7.000, 180.000 dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini domain pop-nya di sini menurut SEO OKIK ya. Nah, ini angkanya ini tidak penting sebetulnya. Kemudian tahun ya, domain ini diregistrasi menurut WHOIS ya. Nah, ini sudah lumayan lama ya. Ini menurut archive ya. Oke, langkah selanjutnya coba saya buka dulu yang lain ya. Data kemarin kita urutkan saja. Sebentar, saya buka dulu agar kita lanjutkan saja pencarian data yang kemarin ya. Dan sini saya buka sebentar. Nah, oke. Nah, ini adalah domain yang telah kita analisa kemarin ya. Nah, adapun yang di bawahnya sudah saya hapus semua ya. Nah, sekarang kita akan menganalisa daftar expired domain dari expireddomain.net ini ya. Nah, saya pribadi lebih suka menggunakan expired domain ini ya karena hasilnya lebih lengkap ya datanya dibandingkan dengan option GoDaddy kemarin ya. Nah, jika Anda menggunakan ini lebih bagus ya karena hasilnya lebih rinci ya keterangannya. Oke, di sini coba kita ekspor CSV ya. Semuanya. Jadi nanti kita ekspor terlebih dahulu. Oke, kita buka. Nah, ini hasilnya. Nah, ini acak-acakan ya. Nah, agar terlihat rapi, Anda tinggal klik seperti ini. Nah, kemudian Anda pergi ke data, kemudian text to column di sini ya. Kemudian Anda pilih delimited ini ya. Nah, kemudian next, kemudian koma, next, finish ya. Coba kita lihat hasilnya apakah. Masih belum. Sebelum coba saya space tidak. Ini ya semikolon ya. Kemudian kita next. Coba kita finish. Masih belum. Sudah ya. Nah, ini kita hapus saja ya karena kita tidak perlu ini deep link ini. Kita delete saja. Kemudian bagian ini juga tidak perlu ya. TLD-nya tidak perlu. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini sebentar, ini juga kita hapus saja. Ini keywordnya ya. Keywordnya berdasarkan nama domain. Kita hapus saja. Kemudian yang perlu ini BL, ini tidak perlu ya. Ini karakter, jumlah karakter BL ini perlu. Kemudian bagian ini juga penting kayaknya. Ntar sini domain yang tidak perlu ya. YP di sini tidak perlu saya rasa ya. ACR tahunnya tidak disebutkan di sini ya. Di sini sangat banyak ya ke belakang ini ya. Oke, terus flow-nya ini penting ini ya. Ini di sini kita hapus saja. Nah, tidak perlu ini. Sampai di coba di mouse Alexa penting. GoDaddy. Sampai sini saja ya. Coba kita hapus ini. Lalu ini tahun registrasi ya. Ini menurut archive WHOIS, ini menurut archive ya. Tidak apa-apa, kita gunakan saja keduanya. Kemudian ACR ini tidak perlu saya rasa ya, kita hapus saja. ACR ini kita hapus saja. Lalu IP ini juga tidak penting kayaknya ya. Tidak penting kayaknya.
Jadi di sini kita hapus saja ya. Kita delete. Kemudian TF, CF dan TF ini perlu. Nah, ini ke belakang kita hapus saja ya. Nah, kita hapus saja. Karena data ke belakang ini tidak penting ya. Nah, di sini. Oh, harganya tidak apa-apa karena memang harganya sudah kita setting di bawah $15. Nah, inilah nanti tipe domain, kriteria domain yang akan kita teliti lagi ya. Oke, di sini saya atur terlebih dulu agar terlihat rapi ya. Nah, sini patokan kemarin ya. Mulai dari indexing sampai ke history. Sampai ke history, saya copy dulu. Nah, di sini. Nah, kemudian, nah ini kan masih acak-acakan ya, TF dan CF-nya. Nah, ada yang sudah TF-nya sudah bagus, ada yang tidak ya. Nah, untuk mengurutkannya ya, kita urutkan dari TF CF yang paling tinggi ya. Nah, oke. Anda blok semuanya ini ya. Kemudian Anda pergi ke data di sini, command short. Kemudian Anda pilih TF saja ya. Largest to smallest. Nah, oke. Nah, di sini atau kita di sini tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi urutannya seperti ini. Nah, inilah domain-domain expired domain yang memiliki citation flow dan trust flow yang lumayan tinggi. Nah, Anda tinggal mengecek DA dan PA-nya ya. Oke, nah di sini kita sudah dapat daftar list expired domain-nya ya. Oke, nah dari segi backlink pun lumayan ya. Nah, di sini punya backlink semua ya. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan mengecek indexing Google ya. Indexing Google. Sebentar, nah, di sini saya sudah buka tools yang akan kita gunakan untuk analisa ya. Di sini kita cek indexingnya atau kita cek DA terlebih dahulu ya. Kita cek DA terlebih dahulu sampai 25 dulu ya. Karena di sini diizinkan hanya 25 URL ya. Nah, biasanya situs yang TF dan CF-nya tinggi biasanya DA-nya juga lumayan ya, karena memang kedua algoritma ini hampir beriringan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya. Nah, sini. Nah, karena tadi kita mencari yang TF dan CF-nya tinggi, maka otomatis biasanya DA dan PA-nya juga tinggi ya. Nah, di sini kan. Anda bisa perhatikan. Oke, kita ambil sebentar. Kita download file. Nah, kita cukupkan saja yang ini ya. Nah, ke bawahnya nanti Anda bisa riset sendiri ya. Nah, di sini TF dan CF-nya kita sudah dapat ya. Jadi kita tidak memerlukan lagi tool Majestic di sini ya. Nah, jadi di sini TF dan CF ini sudah tidak perlu lagi ya. Kita delete. Oke, nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia domain authority dan page authority-nya ya. Apakah ini berurutan? Coba kita lihat. Oh ya, berurutan ya. Nah, kita tinggal kopikan ini ya. Kita kopikan ke sini, DA, kemudian page authority. Nah, ini ada yang 40 ya. Bagus ini ya. Oke. Kita pastikan di sini. Nah, di sini dua kriteria telah terpenuhi ya. Nah, coba kita lihat indeksnya. Nah, di sini Anda tinggal pilih ya, yang DA TF-nya tinggi dan PA-nya tinggi. Nah, misalkan ya, kita cek di sini yang paling tinggi TF CF-nya 20, sementara di sini 44. Nah, coba kita cek yang ini ya. Cuman TLD-nya bis di sini. Bis, coba kita cek atau kita pilih yang .com ya. Yang .com, ini coba kita lihat yang ini yang
domain authority-nya tinggi. Di sini. Nah, coba kita ambil yang ini ya. Nah, ini IP kamera sistemi ya. Nah, di sini coba kita cek indeksnya. Nah, tinggal ketikkan site. Kemudian kita enter. Oh, indeksnya tidak ada ya. Jadi sini indeksnya no ya. Anda tinggal cari yang lain ya. Kita cari yang lain yang transponnya tinggi. Coba ini ya, yang lumayan tinggi Nah, coba yang ini atau coba dulu ini bagus. Sebentar ya. Ini. Nah, coba yang ini. Intertour ya. Intertour.org. Apakah masih diindeks oleh Google? Oh, ternyata juga tidak diindeks ya. Kita pilih yang lain. Indeksnya no. Kemudian coba kita mulai saja dari awal ya. Coba ini. Oh, juga tidak diindeks ya. Apakah ini domain yang tidak diindeks semua? Nah, di sini ada ya. Hanya saja ini bahasanya ke domain net. Namun tidak apa-apa ya, dijadikan PBN ini tidak masalah ya. Oke, ini yes. No. Nah, sebetulnya domain yang indexingnya no ini bukan berarti semuanya de-index ya. Ada juga yang masa pemakaian domain ini sudah berakhir sehingga sudah dihapus dari indexing Google ya. Nah, jika Anda daftarkan lagi, Anda isi artikel akan diindeks lagi. Hanya saja memang saya lebih menyarankan Anda untuk memilih yang defaultnya sudah terindeks ya. Jadi jika Anda pilih yang no ini nanti resiko ya bisa terindeks bisa tidak ya. Nah, jika sudah ada dalam indeks Google, nah biasanya artikel berikutnya pasti akan diindeks ya. Coba kita cek yang ini. Sini juga no index, tidak diindeks oleh Google, no. Kemudian yang ini produce. Dan jangan lupa Anda perhatikan nama domain yang mengandung hal-hal negatif ya. Nah, ini tidak mengandung hal negatif sepertinya. Oh, di sini enggak no index. Oke, di sini no. Coba kita country naik kepanjangan ya. Untuk maniset kurang bagus sebetulnya ini. Untuk PBN tidak masalah ya. Oke, kita coba cek. Nah, di sini ada ya, diindeks oleh Google ya. School website India. Oke, yes. Nah, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti Anda tinggal mengecek sampai ke bawah ya. Nah, untuk kita pilih yang ini saja ya, sebagai contoh saja ya. Nah, dari segi indexing sudah bagus. Nah, kita cek DA dan PA-nya. Tadi DA-nya untuk lebih akurat Anda bisa mengetikkannya di mouse ya. Nah, di sini untuk lebih pasti ya. Coba kita cek. Nah, di sini menunjukkan DA-nya 15, PA-nya 27. Coba kita cek langsung di mouse ya. Apakah akurat? (1527). Nah, sepertinya akurat ya. 1527. Oke, akurat. Kriteria kedua sudah terpenuhi ya. Kemudian TF dan CF-nya 15 ke atas ya. Semakin tinggi semakin bagus. Nah, di sini coba kita cek di Majestic. Nah, di sini disebutkan tadi TF CF-nya 10, TF-nya 19. Nah, ini lumayan bagus ya. Coba kita cek di Majestic. Apakah akurat TF dan CF-nya? Di sini TF-nya 19 10. Nah, TF-nya 19 di sini. Apakah betul? Nah, akurat ya. Berarti akurat. Nah, oke. Domain ini untuk kriteria ketiga terpenuhi ya. Nah,
TF dan CF-nya terpenuhi. Kemudian kita cek spam score dengan menggunakan mouse ya. Nah, spam score kita lihat di sini. Nah, di sini spam score-nya ada 3 ya. Ada 3. Dan di bawah 4 itu lumayan ya. Lumayan bagus ya. Tidak harus 0 di sini sebetulnya ya. Oke, di sini 3 ya dari 17. Ini masih lumayan bagus ini. Kemudian inbound link ya, link yang masuk ke situs ini spam score-nya juga sedikit ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa situs ini mendapatkan backlink dari situs yang lumayan bagus. PA dan DA-nya juga lumayan tinggi ya. Ini adalah backlink yang menuju ke situs ini ya. Nah, ini sumber backlink-nya menuju situs ini. Oke, spam score-nya juga bagus. Spam score-nya terpenuhi. Nah, sekarang kita akan mengecek backlink-nya ya. Nah, untuk mengecek backlink Anda bisa menggunakan Ahrefs ya. Coba kita cek di sini. Coba kita cek di sini ya. Nah, di sini disebutkan total backlinknya 55.000 ya. Nah, kita belum tahu berapa referring domain dari backlink sebanyak ini ya. Oh ya, tadi ini ya. Sebentar, spam score belum ada di sini ya. Oh ya, spam score-nya lupa kemarin kita. Spam score-nya belum kita masukkan kemarin. Kita insert di sini spam score. Spam score-nya kita tandai dulu ya. Ini spam score-nya 3 ya. 3 berbanding 17. Nah, ini bagus ini ya. Ini kita tulis 3 saja ya. 3. Kemudian kita cek backlink-nya. Oh, ini kenapa seperti ini? 3 17. Tidak bisa ya. Ini saya tidak tahu kenapa ini seperti ini. Nah, kita tulis 3 saja ya. Ini pada bingung ya. Oke. Kita lanjut mengecek backlink ya. Nah, di sini backlink-nya agak sedikit berbeda ya dari analisa expired domain tadi. Nah, di sini backlink-nya berjumlah 485 menurut Ahrefs dengan referring domain 38. Nah, ini bagus ya. Antara jumlah backlink dengan referring domain itu tidak terlalu jauh beda ya. Artinya satu domain ini ya. Nah, coba kita bagikan, kita rata-ratakan ya. 485 dibagi 38. Nah, ini bagus ya. Jadi satu domain ini memberikan backlink 12 backlink ya menuju situs ini ya. Ini normal ya, artinya natural ya. Nah, jika satu domain memberikan backlink 1000 ya menuju sebuah situs ekspor domain, nah itu perlu Anda curigai ya. Oke. Nah, dari segi backlink bagus ya, referring domain pun sesuai ya, cocok ya. Nah, oke, kemudian jika Anda ingin mengecek backlinknya ya, di sini ingin mengecek satu persatu apakah backlink tersebut dari situs-situs yang negatif atau tidak ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini Anda bisa mengeceknya satu persatu ya, agar untuk memastikan bahwa backlinknya natural dan berkualitas ya. Nah, di sini saya lihat sepertinya bagus ya. Nah, ini sudah terhapus. Oke, nanti di sini juga ya bookmark ya. Nah, sepertinya link profilnya lumayan bagus ini ya. Jika Anda mau, Anda bisa mengeceknya satu persatu nanti. Jika Anda ingin melihat situs apa saja yang berikan backlink ke situs ini, Anda tinggal klik one line per domain ini, one link per domain. Nah, ada 38 domain yang memberikan backlink menuju situs ini ya. Nah, ini dia backlinknya ya. Nah, sepertinya tidak ada situs yang berbau porn atau judi dan lain sebagainya ya. Sepertinya ini situs positif semua. Ini bookmark, directory.
Oke, nah dari segi backlink sepertinya ini memenuhi kriteria ya. Nah, di sini memenuhi kriteria. Oke, jumlah backlinknya tadi menurut Ahrefs ada 485 tadi ya. Coba kita balik lagi. Saya lupa tadi berapa jumlah backlinknya. Ada 485 ya. Menurut Ahrefs ya. Sementara menurut expireddomain.net segini ya. 555.000 ya. 485. Oke. Nah, kriteria kelima terpenuhi ya. Kemudian kita cek sandbox ya untuk dengan menggunakan sandbox. Ya, di sini sudah saya buka ya. Di sini. Coba saya copy dulu situsnya. Kita tambahkan di sini. I'm not robot. Oh, di sini dia minta menyebutkan captcha ya. Mobil ini. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, go. Nah, apakah situs ini pernah terkena penguin atau panda? Coba kita lihat di sini hasilnya. Nah, seperti di sini hasilnya 0 ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa situs ini aman ya, tidak pernah kena penguin atau kena panda. Oke, kriteria selanjutnya terpenuhi ya. No ya. No. Kemudian sebentar. AdSense banned ya. Nah, AdSense banned ini jika situs Anda untuk money set ya. Nah, ini perlu ya, wajib Anda cek. Nah, jika untuk PBN nah ini tidak terlalu penting ya. Nah, coba kita cek AdSense-nya di sini apakah pernah di banned AdSense. Coba kita cek. Nah, di sini bagus ya. Nah, di sini iklannya muncul. Nah, ini mengindikasikan, ini menandakan bahwa situs ini memang beberapa ada yang kosong ya spot iklannya, artinya ini tidak semuanya di banned ya AdSense-nya. Nah, jika penuh berarti iklan AdSense-nya akan muncul full ya dalam berbagai ukuran. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk ukuran ini Google Ads-nya tidak muncul ya. Di sini juga tidak muncul ukuran ini, ukuran 300 3620 ini muncul, ini juga muncul ukurannya. Adapun ukuran ini tidak muncul, namun ini tidak masalah ya, tidak masalah. Nah, Anda tinggal pilih ya tipe iklan AdSense yang ingin Anda tampilkan. Oke, dari segi banned AdSense kita tulis no saja ya, karena memang masih ada iklan AdSense-nya. Kemudian kita cek usia domain ya. Jadi sudah ada di sini ya sebetulnya ya. Di sini sudah ada, domain ini diregistrasi tahun 2012. Jadi usianya sudah 4 tahun lebih ya. Coba untuk memastikan kita cek di sini. Kita cek di sini. Coba kita lihat hasilnya. Apakah betul 2012 di sini malahan ya? Oh ya, betul. Sesuai ya. Sesuai di sini 2012. Oke. Umurnya bagus. Umurnya 4 tahun ya. 4. Kemudian untuk drop di sini tidak ada informasi bahwa situs ini mengalami drop ya. Nah, hanya saja ini situs ini sudah diregistrasi oleh dua user ya. Nah, ini tidak masalah ya, tidak masalah. Tidak ada informasi drop di sini ya. Biasanya kalau ada drop, pernah drop, nanti ada informasinya di sini ya, berapa kali drop ya. Berarti ini belum pernah drop, bagus. Dropnya no ya. Kemudian historinya. Nah, history ini untuk mengecek apakah situs ini pernah digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Coba kita cek menggunakan Wayback Machine ya di sini. Jangan lupa nambahkan HTTP ya. Kemarin sudah saya cek tanpa menggunakan HTTP tidak bisa ya. Coba kita cek. History dari situs ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, di sini tidak. Oh, ada di sini ya.
Nah, di sini sepertinya situs ini tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, di sini tidak ada informasinya di sini ya. Didaftarkan pada 2012 ya. Dan trafficnya stabil ya. Stabil ini ya. Nah, ini terakhir 2017. Oke, Webback Machine-nya bagus ya. Di sini kita tulis yes, bagus maksudnya. Berarti setelah kita cek ya semua kriteria yang saya sebutkan di sini, maka domain ini masuk dalam kriteria domain yang bagus untuk kita jadikan baik itu Maniset ataupun PBN ya. Oke, dan di sini PA dan DA dan PA-nya bagus, CF dan TA-nya pun bagus ya. Oke, nah dengan demikian situs ini bisa Anda daftarkan untuk dijadikan Maniset atau untuk Anda jadikan PBN ya. Coba kita search mana posisinya, berapa harganya. Anda ketik Ctrl F untuk kita pastikan. Oh, di sini kita Anda harus cari ya di mana posisi domain ini ya. Apakah di halaman 2 dan seterusnya ya. Nah, jika Anda sudah menemukan domainnya, Anda tinggal buy now ya. Nah, tinggal beli ya. Oke, saya rasa itu saja ya cara menggunakan expireddomain.net untuk di sini tidak muncul ya. Anda tinggal mencari berdasarkan halaman tadi ya. Nah, saya rasa itu saja ya cara menggunakan expireddomain.net untuk mencari daftar expired domain yang akan kita analisa ya. Dan saya juga telah menjelaskan bagaimana cara menganalisa daftar domain yang akan kita pilih untuk dijadikan baik itu Maniset maupun PBN ya. Oke, jika ada yang ingin Anda tanyakan silahkan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, demikian saja. Terima kasih.